Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Andi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang capital budgeting yang beranggotakan Patrick Josia Preliano, Erla Chandina Rahmatia Putri, Senu Mikael Santosa, Teguh Umar Azami. Next. Oke, kita ke definisi capital budgeting. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengendalian investasi jangka panjang perusahaan. Ini biasanya melibatkan pengeluaran modal yang signifikan dan memiliki dampak jangka panjang pada keuangan perusahaan. Next. Nah, dalam capital budgeting untuk mengevaluasi proyek investasi itu ada 5 metode. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada net present value atau NPV, yang ketiga ada internal rate of return atau IRR, yang keempat ada modified internal rate of return atau MIRR, yang terakhir ada profitability index atau PI. Next. Oke, yang pertama kita bahas tentang payback period atau proses pengembalian modal. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali dana yang diinvestasikan dalam suatu proyek atau untuk mencapai titik imbas. Rumus payback period adalah initial investment dibagi cash flow per year. Dalam kesimpulannya payback period, ada dua kesimpulan, yaitu ada shorter payback period, ada longer payback period. Shorter payback period ini adalah semakin cepat arus kas dari proyek potensial dapat mengimbangi investasi awal, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan atau investor untuk melanjutkan proyek tersebut. Kalau longer payback period adalah sebaliknya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan sebuah proyek untuk membayar sendiri, maka semakin tidak menarik proyek tersebut karena akan mengurangi profitabilitasnya. Next. Oke, kita ke contoh soal. Capital budgeting kriteria, jadi kita harus menganalisis dua proyek dari X dan Y dengan masing-masing inisial investment-nya 10.000 dan WACC-nya 12%. Dan the expected cash flow-nya ada di tabel seperti ini. Oke, coba kita jawab tentang payback period-nya. Jadi yang pertama kita menggunakan metode kumulatif. Kita hitung project X dulu. Jadi yang pertama kita harus tahu kumulatif cash flow-nya dari jangka tahun ke tahunnya. Ada 4 tahun, dalam 0 tahun itu ada $10.000, 1 tahun $6.500, itu dikurangi jadinya $3.500. Di tahun kedua dapat pemasukan $3.000, dikurangi dengan $3.500, berarti sisanya $500. Di tahun ketiga pemasukan $3.000 dan sisanya $2.500 sampai tahun keempat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pembayaran pelunasannya itu berada di tahun kedua sampai di tahun ketiga ya. Oke, selanjutnya kita menghitung payback periodnya dengan rumus previous year plus proportion dibagi current year. Jadi tadi previous year-nya 2 di tahun kedua ditambah sisanya, sisa modal yang harus dibayarkan adalah $500, dibagi dengan $3.000. Hasilnya 2,16 year. Next. Oke, kita masuk ke project Y. Sorry, ini ada kesalahan. Ini adalah project Y, bukan project X. Dengan metode kumulatif cash flow. Sama seperti tadi,
kita harus mengurangi dulu di tahun ke-0 berupa $10.000 dikurangi dengan tahun ke-1, karena tahun ke-1 mendapat pendapatan 3.500, sisanya 6.500, di tahun kedua mendapatkan pendapatan 3.500, sisanya 3.000, di tahun ketiga kita mendapatkan 3.500, sisanya 500, di tahun keempat kita mendapatkan 3.500, tapi itu udah selesai. Nah, pada kita menghitung payback period-nya seperti rumus tadi, previous year dipluskan dengan proportion dibagi dengan current year, yaitu 2 di tahun kedua ditambah 3.000 dibagi 3.500, totalnya 2,85 year. Maka payback period-nya pada project X itu 2,16 year, pada project Y 2,85 year. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah NPV atau Net Present Value. Nah, Net Present Value ini adalah metode untuk menerjemahkan semua arus kas yang ada di masa depan menjadi nilai uang saat ini. Lalu menjumlahkan nilai investasi tersebut dari yang masa depan tadi menjadi yang sekarang. Contohnya itu kayak kita itu punya uang 5.000. Nah, uang 5.000 ini nilainya bakal berapa sih di beberapa tahun ke depan? Buat rumusnya itu ada seperti yang di bawah situ. NPV sama dengan GF atau cash flow plus cash flow yang pertama per 1 tambah R pangkat 1. Buat hukum yang dipakai sampai NPV ini, the higher the better. Semakin tinggi NPV maka akan semakin bagus untuk kita mengeksekusi investasi tersebut. Oke, bisa dilanjut. Dan kemudian ada IRR. Nah, IRR ini adalah sebuah perhitungan untuk mengetahui apakah sebuah investasi layak dijalankan atau tidak. IRR adalah rate yang didapatkan ketika NPV sama dengan 0. Semakin tinggi IRR, maka semakin bagus juga investasi tersebut dapat dilaksanakan. Untuk rumus IRR sendiri, dia itu mirip sama kayak NPV. Bedanya adalah buat IRR, dia meng akan mengenolkan nilai NPV, sehingga kita itu harus mencari rate-nya atau IRR-nya yang mendekati 0. Oke, lanjut. Berikut adalah contoh perhitungannya. Karena untuk yang IRR itu perhitungannya cukup rumit dan membutuhkan metode trial and error, maka sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan perhitungan Excel. Bisa dilihat di bagian kiri adalah perbandingan project X dan proyek Y untuk perhitungan NPV dan IRR. Untuk di Excel itu perhitungan NPV-nya sudah otomatis. Kalau mau manual sebenarnya bisa, cuman seperti yang dicarakan itu pasti akan cukup merepotkan. Namun hasil yang didapatkan akan tetap sama. Untuk IRR bedanya adalah, mmm, 12% pada bagian kanan tersebut, kita itu sebenarnya akan mencari yang lain. Jadi, gimana ya, kan NPV sama dengan bla 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 yang tadi. Nah, NPV-nya itu dikasih sama dengan 0, baru dimasukin ke rumus yang sini. Jadi, kita itu cari berapa persen sih yang kita butuhkan biar, mmm, total NPV yang kita dapatkan sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut. Ya, untuk selanjutnya ada Modified Internal Rate of Return atau MISS. MISS ini adalah tingkatan lanjut daripada ISS. Jadi MISS ini memperbaiki dari beberapa kelemahan yang ada di internal rate of return. Nah, tentunya di MISS ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas dan efisiensi dari sebuah proyek. Untuk rumus menghitung MISS ada seperti di gambar ini, yaitu MISS sama dengan
present value yang positif dibagi dengan present value atau arus kas negatif. 1/n min 1. N di sini adalah jumlah periode yang biasanya itu ditentukan dalam tahunan. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk menentukan MIRL, yang pertama kita harus menentukan betul value-nya dengan cara mencari menghitungkan dari semua proyek yang ada. Di sini kita menghitung dari betul value yang tahun pertama, di mana tahun pertama itu terdapat $6.500 dikalikan dengan WACC-nya. Kemudian dari tahun pertama sampai tahun keempat nanti itu dijumlahkan semua sehingga terdapat 17.255,05. Kemudian kita masukkan ke rumus MIRL sehingga 17.255,05 dibagi dengan present value. Present value itu didapatkan dari arus kas yang negatif. Di sini di proyek X ini yang negatif itu $10.000. Jadi dibagikan dengan $10.000. Kemudian dihitungkan dengan ini ada 4 tahun sehingga didapatkan seperti di bawah ini, yaitu 14,61%. Nah, untuk proyek Y, kita juga harus menghitung total value-nya sehingga didapatkan 16.727,55 dan present value-nya sama yaitu $10.000 sehingga kita hitung menggunakan rumus MIRL kita dapatkan sekitar 13,73%. Yang selanjutnya yaitu ada Profitability Index atau PI. PI ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai investasi, apakah investasi tersebut layak diambil oleh suatu perusahaan atau tidak. Nah, rumus PI ini sebenarnya cukup mudah, yaitu present value dari cash inflow dibagi dengan present value cash yang outflow. Nah, dalam PI ini ada beberapa investasi. Yang pertama, jika PI itu lebih dari 1, maka proyek investasi ini menguntungkan dan layak untuk diambil. Jika PI sama dengan 1, proyek atau investasi ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Maka proyek ini tidak begitu menguntungkan, tapi juga tidak merugikan atau netral. Kemudian jika PI itu kurang dari 1, maka proyek investasi ini dianggap tidak menguntungkan karena tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada cara untuk menghitung PI tersendiri. Dari proyek X, PI itu didapatkan dari present value inflow dibagi dengan present value outflow. Present value inflow-nya didapatkan dari beberapa penjumlahan ini. Ini itu sama seperti NPV tadi. Sehingga present value inflow dari proyek X didapatkan yaitu 10.966,69 sehingga dibagi dengan present value outflow yaitu 10.000 dan didapatkan PI-nya itu 1,097. Maka proyek X ini menguntungkan dan layak untuk diambil. Kemudian dari proyek Y kita juga menghitung present value inflow sehingga didapatkan 10.000
628,98 dan dibagi dengan present value outflow yaitu 10.000 sehingga didapatkan PI-nya 1,63. Nah, proyek ini juga lebih dari 1 PI-nya sehingga proyek ini menguntungkan dan layak untuk diambil. Tapi karena proyek X ini nilai PI-nya lebih tinggi daripada proyek Y, maka proyek X dinilai lebih menguntungkan daripada proyek Y. Mohon maaf, tadi ada device, kendala device. Jadi di buku sudah dijelaskan tentang kelima metode itu dan dari buku juga disebutkan bahwa metode NPV merupakan metode yang terbaik. Namun bukan berarti kita hanya bergantung pada satu metode saja untuk mengambil keputusan. Kita juga perlu mempertimbangkan beberapa metode lainnya. Masing-masing metode memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu penting bagi investor untuk mempertimbangkan hasil analisis dari semua metode yang tadi dijelaskan untuk mengambil keputusan investasi. Dari kelima metode tadi, secara singkat akan saya jelaskan kembali. Yang pertama payback period digunakan untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi modal awal investasi dari arus kas bersih proyek. Yang kedua ada NPV atau net present value digunakan untuk mengukur keuntungan bersih dari suatu proyek dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR digunakan untuk menghitung tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan nol. Kemudian ada MIRR atau Modified Internal Rate of Return digunakan untuk mengukur IRR dengan mempertimbangkan pendanaan kembali arus kas proyek. Kemudian ada PI atau Profitability Index digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu proyek. Nah, seorang investor perlu mempertimbangkan kelima metode ini sebelum mengambil keputusan lalu membandingkan mana yang sekiranya paling menguntungkan untuk diambil. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang metode-metode, kemudian ada juga risiko eksternal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Di antaranya itu ada risiko mata uang dan risiko politik. Yang pertama dari risiko mata uang, itu ada fluktuasi nilai tukar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam arus kas proyek. Kemudian ada penurunan nilai mata uang lokal. Ini juga dapat mengurangi nilai arus kas yang diterima dalam mata uang lokal meskipun proyek itu sendiri menguntungkan. Kemudian ada juga peningkatan nilai mata uang lokal yang dapat meningkatkan nilai arus kas yang diterima dalam mata uang lokal meskipun proyek itu sendiri merugi. Kemudian ada dampak risiko politik juga.
Yang pertama ada ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan pada operasi proyek. Lalu ada perubahan peraturan pemerintah yang dapat meningkatkan biaya proyek atau membatasi peluang bisnis. Contohnya ya seperti pajak yang tiba-tiba ditingkatkan. Kemudian ada risiko nasionalisasi bagi perusahaan multinasional yang dapat menyebabkan MNC kehilangan aset investasinya. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 5 Capital Budgeting. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam hal teknis lainnya. Terima kasih. Saya Teuku Umar mewakili kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.